Assalamualaikum, salam silaturahmi. Ya, sahabat silaturahmi, semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Amin. Ya, sahabat silaturahmi, hari ini saya kembali ketemu dengan Pak Agus BR ya, Pak Agus BR yang baik hati dan ramah orangnya. Jadi kalau sahabat silaturahmi datang ke lapaknya terbuka lebar dan akan disambut dengan ramah. Oh ya, sahabat silaturahmi, saat ini aglonema memang jadi primadona ya, masih jadi primadona karena dengan bertani aglonema atau merawat aglonema itu menimbulkan kebahagiaan dan banyak ada yang jadi tambah silaturahmi karena aglonema, ada yang menambah cuan ya gitu ya sahabat silaturahmi. Nah kali ini saya akan mengambil tema merekayasa bagaimana agar aglonema ya bisa menambah menambah kebahagiaan karena bisa merawat, aglonemanya tambah banyak, dan juga merekayasa bagaimana memaksimalkan aglonema bertumbuh dan berkembang. Nanti kita langsung ketemu sama Pak Agus gitu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Eko. Alhamdulillah Pak Agus. Saya tidak kapok-kapok dan tentunya sahabat silaturahmi meskipun sudah banyak ilmu akan tetap belajar sama Pak Agus. Izin deh, boleh Pak Agus. Saya belajar bareng aja Pak Eko. Iya. Sekarang ini banyak aglonema, banyak yang sudah mempunyai aglonema, dan saya ingin bertanya ke Pak Agus, gimana kita caranya merekayasa agar aglonema kita bertambah banyak. Mungkin saya melihat di sini banyak yang banyak tunasnya, kayak gini. Terus ini lahan apa ini namanya, tempatnya ada lorong. Mungkin kalau misalnya di teras di teras itu bisa dimanfaatkan. Gimana Pak Agus? Jadi intinya kalau untuk budidaya aglonema itu yang pokok yaitu yang kuncinya media tanam dan perawatan Pak Eko. Itu intinya. Ya, siap. Nah, kalau tempat ya itu tempat minimal harus ada sinar yang masuk, angin yang masuk, sirkulasi udara juga bagus Pak Eko. Nah, saya mengantisipasi untuk tempat-tempat yang sempit misalnya Pak Eko. Tempat sempit tapi pengen budidaya aglonema bisa. Bisa Pak Agus? Bisa, dengan cara mungkin repotting yang agak kecil Pak Eko. Karena kalau repottingnya agak kecil, pakai pot yang kecil. Jadi aglonema itu enggak harus pakai pot besar Pak Eko. Oh gitu. Ya pakai pot kecil pun bisa untuk budidaya Pak Eko. Contohnya ini Pak Eko. Seperti apa ya? Ini Pak Agus? Adalah sampel-sampel yang saya coba pakai pot kecil, ternyata bisa produksi anakan juga, dan bukan cuma satu Pak Eko, tapi lebih dari 2. Ini dari awal sini Pak? Dari awal. Dari daun satu kita piara, kita kondisikan. Media tanamnya juga perawatannya, pemupukannya harus rutin Pak Eko kalau kecil gitu. Gini. Tapi ini Pak Agus, jenengan dengan pot sekecil ini banyak tunasnya kayak gini, ini jenengan rekayasanya gimana ini? Terutama media Pak Eko. Kita media tanam pakai media yang poros. Mau bikin sendiri juga bisa, tapi mau pesan di kami juga ada. Ada ya Pak? Ya ada. Terus pemupukan Pak Eko. Pemupukan itu rutin. Setiap 1 minggu sekali kita suplai nutrisi dengan pupuk daun. Gitu. Ya, terus pemupukan lewat akar itu kita 2 bulan sekali kita pupuk pakai slow release. Insya Allah nanti kebutuhan dari nutrisi aglonema ini tercukupi Pak Eko, sehingga nanti tetap mau beranak walaupun dengan kondisi pot kecil Pak Eko. Ini kita lihat tiara Pak Eko ya. Ini aglo tiara. Ini ada anaknya 1, 2, 3, 4 dan masih ada tunas lagi yang sini. Insya Allah di bawahnya pun masih, kalau kita korek nanti ada tunas lagi. Ini memang sengaja belum saya potong Pak Eko, memang untuk sampling aja. Sebetulnya ini sudah panen Pak Eko. Sudah panen 1, ini sudah bisa dipanen 2, ini sudah bisa dipanen 2. Nanti panen berikutnya 1, 2, 3. Jadi sudah bisa dipanen. Terus yang satu ini. Ini umur berapa tahun? Ini saya miara dari daun 1 sekitar umur baru sekitar 1,2 tahun Pak Eko. Ya. Ada yang baru 1 tahun. Kalau baru 1 tahun mungkin ini Pak Eko. Ini 1 tahun ini ya. Ini beranak 1, 2, 3. Ini baru 3 Pak Eko. Dan ini pun sudah siap dipanen sebetulnya ini. Ini kita tanam dari daun 1 sampai beranak gini nggak ganti media Pak Eko. Cuman tiap 2 bulan saya kasih pupuk serolisnya.
Nih, terus ini juga, Ini ada apa lagi? ini legasi hijau ini juga sudah beranak 2. Kalau ini 3 Pak Eko, 3. Ini baru umur sekitar 9 bulan. Malah belum ada, 8 bulanan lah, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daun 8 sama tunas berarti sekitar 8 bulan ini Pak Eko. Ya, kalau ini sudah umur sekitar 1 tahun juga, di atas 1 tahun kalau ini. Ini rindu Pak Eko. Nah, ini rindu. Banyak banget ini. Ya, ini anak-anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama cingip Pak Eko. Nah, seandainya ID yang kita budidayakan ini ID yang rare, misalkan sudah lumayan Pak Eko. Ya, seandainya ya. Ya, tapi seandainya ini pun sudah saya pikir lumayan lah. Ini misalnya rindu ya, kita jual 50 apa 75.000 per batang lah bisa dikalikan. Sudah lumayan lah. Untuk operasional cuman berapa, untuk pupuk cuman berapa. Iya Pak Eko, ini makanya saya kasih ini karena kalau saya taruh gini ada angin besar gitu takut jomplang, makanya tak kasih tempat anggrek Pak Eko. Ya, ini beli di tempat anggrek banyak ini Pak Eko. Untuk pengamanan aja ini. Terus untuk kontes pun kami juga bawa yang kecil kemarin Pak Eko. Ya, di Jakarta saya bawa yang kecil tapi rimbun tatanan bagus ya, alhamdulillah masuk ke juara 3 Pak Eko. Juara 3. Snowet ya Pak. Ya, Snowet. Kecil ini Pak Eko. Musuhnya gede-gede. Oh ya Pak Agus, ini kalau misalnya dengan banyak kayak gini, ini semua orang bisa enggak? Atau nah ini kan misalnya medianya tidak pernah diganti. Nggak pernah diganti Pak Eko. Terus medianya sedikit. Nah, makanannya kan otomatis. Ya, makanya ada, tadi saya sampaikan dari awal tadi, untuk menyuplai nutrisi atau makanan itu lewat pupuk daun dan lewat pupuk sororilis lewat akar. Nah, untuk pupuk daunnya itu per 1 minggu sekali kita semprot pupuk daun. Jangan lupa yang disemprot yang di bawahnya ini, di bawah daun, karena mulut daun itu di bawah sini Pak Eko. Terus jam penyemprotan itu juga menentukan Pak Eko, dari mulai jam 7 sampai jam 10. Jangan lebih dari itu ya. Karena kalau lebih dari itu mulut daun sudah tertutup lagi. Kalau ini di tempat jenengan sudah terbukti kayak gini enggak punya pupuknya enggak Pak Agus? Ada Pak Eko, ini mengandung iklan ini Pak Eko. Ini kita kita pakai pupuk yang biasa kami pakai ya Pak Eko, termasuk untuk green ball yang anaknya 12 ini juga. Ini anaknya 12, ini green ball ini ya. Nah, ini POC pupuk organik cair. Ini dari Mall Buah Pak Eko. Jadi kami terus jujur Pak Eko kerjasama dengan TPS 3R, tim pengelola sampah itu. Buah dan sayuran kita kumpulkan, kita ambil airnya Pak Eko, sarinya, terus kita proses. Setelah kita proses selama 3 bulan kita fermentasi Pak Eko. Jadinya seperti ini. Jadi ini full murni cairan dari buah dan sayur. Kandungan airnya cuman berapa? Enggak sampai 5% Pak Eko. Kandungan air murninya loh, maksudnya ini dari itu Pak Eko. Kalau misalnya sahabat silaturahmi, barangkali sudah banyak yang tahu ini. Iya, banyak yang pesan udah Pak Eko, tapi mungkin yang belum tahu juga monggo. Tapi yang sudah terbiasa dengan pupuk non organik, pupuk kimia, ya monggo kalau sudah cocok lanjutkan aja. Nggih, enggak harus beli ini Pak Eko. Tapi semisal mau coba yang ini monggo silakan. Ini 25.000 Pak Eko. Isi 500 mili. Jadi sekali pakai itu sudah ada aturan pakainya di sini 10 mili per liter air. Berarti ambil 10 ml per 1 liter air. Terus tutup ini isinya 15 mili. Berarti satu tutup kurang sedikit Pak Eko. Untuk satu awet Pak Eko, sangat awet sekali. Terus 1 liter air itu semisal buat nyemprot pot gini pakai semprotan kecil itu kan bisa sampai 15 pohon cukup Pak Eko, 1 liter itu. Kita semprotkan di bawah aja, kalau sisa semprotkan di akar. Terus ditambah pupuk soroliris, itu kayak Dekastar, Osmokot, monggo mereknya terserah. Itu 2 bulan sekali Pak Eko. Ya, tiap 2 bulan ditaburi pupuk soroliris. Sampelnya pas kebetulan habis. Pupuknya kuning itu loh Pak Eko. Nah, itu untuk suplai nutrisinya. Itu untuk rumpun gini bisa, untuk yang siap kontes gini juga bisa. Ini kecil-kecil semua potnya Pak Eko. Nih, ini potnya nggak besar juga ini. Ini monlek. Ya, ini insya Allah nanti kontes di Semarang, insya Allah kita keluarkan Pak. Jalan jagoan ini. Ini kontes Jogja kemarin juga ikut, masih masuk kelas juvenil daun 9. Sekarang sudah rimbun. Berarti setahun yang lalu itu masih daun 9. Sekarang sudah jadi rimbun Pak Eko. Rimbun dan beranak pinak. Beranak pinak ini Pak Eko. Ini sengaja kita nggak kita pisah. Medianya Pak Agus BR. Ya, alhamdulillah. Medianya ini Pak Eko. Kita pakai ini Pak Eko.
Jadi kita pakai media metan poros. Jadi kita prioritaskan untuk keporositasnya Pak Eko. Jadi media kami saya prioritaskan untuk porositasnya karena aglonema cenderung kalau menurut saya cenderung bagus yang medianya poros karena suplai oksigen ke akar itu bisa lebih mudah. Oke. Terus ini campuran lain. Enggak, ini jangan dicampuri lagi ini. Jangan dicampuri. Kalau mungkin kalau yang daerah panas seperti daerah Tangerang mungkin bisa dicampuri dengan kokopet Pak Eko. Ya, tapi kalau untuk daerah yang DPL-nya sekitar 400 ke 400-300 ke atas ya cukup pakai ini aja. Kalau daerah panas kayak mungkin pinggiran pantai, Tangerang, Tegal itu dicampuri bisa, enggak dicampuri juga bisa. Oke. Ini komposisinya yaitu sekam fermentasi, sekam bakar, andam, kaliandra, pakis, pasir malang, dan kapur dolomit. Lah kapur dolomit itu untuk apa Pak Eko? Fungsinya ini ada fungsi masing-masing ya. Sekam fermentasi ini sebagai bahan dasar, sekam bahan bakar sebagai penyimpan air, andam ini sebagai pupuk, kaliandra juga sebagai pupuk, pakis dan pasir malang sebagai porositasnya biar nggak madet Pak Eko. Kapur dolomit ini untuk menetralkan pH Pak Eko. Karena kalau aglonema itu pH-nya lebih dari 7 itu sepertinya kurang bagus. Maka kita menyebabkan jamur-jamur kayak gitu juga. Enggak, biasanya kalau pH tinggi itu bukan jamur Pak Eko, tapi ke daun itu biasanya daun karat Pak Eko. Daun berkarat itu daun kuning itu loh Pak Eko. Itu karena pH-nya tinggi itu biasanya. Lah untuk menetralkan itu kita kasih kopor dolomit tapi ya dengan ukuran yang sesuai Pak Eko. Istimewa ini banyak ilmu didapat lagi ini. Tadi disampaikan ini media. Nah, terus ini juga dari kecil Pak Eko. Ini kecilnya sampelnya aja Pak Eko. Yang ada yang baru berumur 3-4 bulan sampai 5 bulan ada ini. Ini kita repotting memang dari daun 2 gini, dari bonggol nih Pak Eko. Oh, dari bonggol. Dari bonggol gini. Nanti sampai rimbun nggak usah diganti media kalau pakai media kita. Sampai rimbun. Ya, ini yang sudah remaja. Masih pot kecil juga. Ini yang sudah remaja. Ini kok udah baru daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daun 8. Belum, ini ada indikasi yang saya potong kemarin kan luka itu tak buang 2. Berarti daun 10 Pak Eko. Daun 10 kalau umur satu daunnya itu kalau aglonema itu kan 18 sampai 20 hari. Ya 20 hari lah. Berarti baru 200 hari Pak Eko. 200 hari dibagi 3 ya sekitar 7 bulan Pak Eko. Nah, ini 7 bulan dari daun 1 loh. Kalau dari bonggol kan bonggol sampai ke tunas 1 itu umurnya 3 bulan. Berarti 7 sama 3, 10 bulan mulai dari 0. Ini nggak hanya menumbuhkan daun, tapi sudah muncul tunas. Dan biasanya kalau ada tunas yang naik gini, indikasi sudah ada susulan tunas yang masuk di bawahnya Pak Eko. Tunas yang akan naik. Ini yang atas sudah mulai kelihatan nih, sudah mecah ini. Nih, ini Pak. Ini sudah mecah. Ini nanti sampai ini maksimal mungkin bisa tumbuh 7, 6. Biasanya di atas 4 Pak Eko. Ini ya Pak Eko. Nih, kita mulai dari segini Pak Eko, dari kecil gini. Ini esmeralda, ini sudah ini sudah remaja juga. Ini. Lah ini ada yang kemarin juga menang kontes di Kediri. Ini juga dari kecil Pak Eko, dari daun 1. Cuman saya oper pot besar karena kemarin ikut kontes menyesuaikan aja. Ini juga untuk bakal-bakalan kontes juga siap nih Pak Eko. Nih widuri ini. Jadi ciri khas aglonema yang sehat itu dilihat dari besaran daun Pak Eko. Semakin lama dia semakin besar, tambah besar, tambah besar. Begitu juga dengan sisi yang sebelah kiri. Dia tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu indikasi aglonema sehat. Tapi kalau sini besar, agak besar terus mengecil, itu berarti ada sesuatu hal di akarnya yang tidak sehat. Tuh. Kalau misal daun mengecil itu langsung bongkar aja, dicek akar. Kayak ini tetap termasuk sehat nih kocin Pak Eko. Nah, ini. Dari daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daun 9 tidak ada yang mengecil sama sekali. Ini artinya cuman kocin. Tapi kalau ditata terus dengan kesehatan yang perform yang bagus juga tampilannya cantik Pak Eko. Wah, istimewa. Ini yang di sini dijual Pak Agus? Alhamdulillah belum Pak Eko. Ini untuk budidaya Pak Eko. Memang kita siapkan untuk regenerasi induk. Sebagian kalau ada yang tampilan bagus ya untuk hiburan aja, jalan-jalan silaturahmi kalau ada kontes itu. Menang kalah itu urusan belakang Pak Eko. Kalau misalnya ini jenengan menempatkan ini aglonema di di gang sempit istilahnya. Ini memang kalau misalnya di teras gitu kita bisa ya? Bisa. Kalau kita repottingnya pakai pot ukuran 10 gini kan sangat hemat tempat Pak Eko.
Jadi kita aglonema itu enggak perlu butuh pot yang besar sebenarnya, kecuali kalau untuk tampilan Pak Eko. Nah, untuk tampilan lah monggo silahkan disesuaikan. Misalnya kalau untuk hiasan, teras, untuk apa kan nggak mungkin dengan pot kecil. Tapi kalau kita basicnya ke budidaya, ke petani, saya anjurkan pakai pot yang kecil aja Pak Eko. Lebih mudah ngerawatnya, penyiraman, pemupukan juga lebih optimal karena akar itu berkumpul terkonsentrasi di titik yang sempit Pak Eko. Beda kalau di repotting yang besar, itu kan kita harusnya nyiram cukup setengah gayung, ya harus pakai 1 gayung. Ya kalau ini kan mungkin kita siram 1/5 gayung aja sudah basah semua, karena akar terkonsentrasi di sini Pak Eko. Nah, saya bilang akar terkonsentrasi itu kelihatan Pak Eko ini dari. Nah, ini dia akar kan ngumpul di sini. Nah, jadi sekali dikasih pupuk, dia udah terkonsentrasi di sini, terserap semua Pak Eko. Dan daunnya pun sehat ini Pak Eko. Nih. Lebih efektif ya, daun sehat ya, dan menghemat tempat. Ya. Ini juga nanti mungkin nggak lama juga beranak juga Pak Eko. Nih, akar sehat semua. Kalau dari kita pakai media kita akar putih semua Pak Eko. Nggak ada akar yang coklat. Ini belum saya ganti juga. Belum. Dari daun 1, dari bonggol belum saya ganti Pak Eko. Masih tinggal pakai nambahin pupuk cair yang ya, tinggal suplai pupuk cair, juga suplai untuk osmokotnya atau pupuk slow release-nya Pak Eko. Ini kan jelas nggak ada yang kecil Pak Eko, daunnya nggak ada yang mengecil. Ini nggak ada yang mengecil, artinya kan stabil sehat Pak Eko. Mantap, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Eko.